Saudara sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saya percaya meskipun kita beribadah di rumah, tidak mengurangi makna yang sesungguhnya dari ibadah kita. Pada hari ini saudara, kita memasuki masa Prapaskah yang kelima, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki Jumat Agung yang akan datang, di mana kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Perikop kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-26, dan saya mohon kesediaan nanti Bapak Ibu untuk membukanya di tempat masing-masing. Perikop kita hari ini saudara berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena ternyata ada banyak cara-cara yang salah yang dilakukan pada saat itu tentang perjamuan kudus. Saudara-saudara, salah satu cara yang diperintahkan oleh Kristus untuk memperingati kematiannya adalah di mana orang-orang percaya diperintahkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan dengan Tuhan, yaitu memakan roti sebagai lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk pengampunan dosa kita, dan minum anggur sebagai lambang darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Saudara-saudara, dalam kita mengambil bagian dalam perjamuan dengan Tuhan, ada beberapa hal penting yang harus kita renungkan di dalamnya. Yang pertama, bahwa arti perjamuan adalah untuk memperingati kematian Kristus di kayu salib. Setiap kali kita harus memperingati kematian Kristus itu bagi diri kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, perjamuan kudus adalah sebagai bukti kesatuan kita dengan Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa sekarang setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Kristus berdiam di dalam diri kita. Dia bersatu di dalam diri kita. Paulus mengatakan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kasih Kristus daripada diriku. Yang ketiga saudara, arti perjamuan adalah sebagai bukti bahwa dosa-dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus. Kristuslah yang menanggung dosa kita di kayu salib. Mestinya kitalah yang harus disalibkan saudara, tetapi karena kasih Allah, Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga dengan penebusan itu saudara, kita menjadi orang-orang yang sudah diampuni, yang sudah dipulihkan, yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Jadi perjamuan adalah merupakan ucapan syukur bahwa hutang dosa kita telah dibayar oleh Kristus. Saudara-saudara, roti dan anggur itu adalah lambang. Dia adalah roti biasa, dia adalah anggur biasa, tetapi yang berkuasa adalah iman kita. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana sikap kita dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, kalau kita mau ikut ambil bagian dalam perjamuan dengan Tuhan, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menguji diri kita sendiri. Kita jujur terhadap diri kita sendiri. Siapakah saya di hadapan Tuhan? Saya adalah orang yang tidak layak. Saya adalah orang yang berdosa. Tuhan sangat senang kalau kita jujur saudara. Bukan hanya kepada perkara-perkara yang baik, kita jujur dalam perkara-perkara yang buruk. Dosa-dosa yang kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, ampunilah semua salah dan dosa yang saya perbuat. Sehingga dengan demikian saudara, kita menguji diri kita sendiri.
Kemudian yang kedua, kita sujud di kaki Tuhan. Coba saudara bayangkan bagaimana kita sujud di kaki Tuhan sebagai orang yang menyesali dosanya, sebagai orang yang mengakui bahwa saya adalah orang berdosa dan meletakkan semua dosa-dosa kita di bawah salib Kristus. Itu adalah sikap kerendahan hati, saudara. Kita sujud, kita merendahkan diri, dan kita berkata di hadapan Tuhan bahwa saya ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Dan yang kemudian, saudara, ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita bersyukur bahwa Yesus telah mau berkorban untuk kita. Dan kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Saya bersyukur Tuhan, saya berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah mati bagiku, bahwa Engkau telah mengorbankan dirimu untuk pengampunan dosaku. Kita panjatkan syukur kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa baiknya Tuhan itu dalam hidupmu. Saya berdoa bagi saudara-saudara sekalian supaya Tuhan memberkati saudara. Tuhan memulihkan hidup saudara. Tuhan tetap memelihara hidup saudara. Dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara. Mari kita jalani minggu-minggu Prapaskah ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan dan terus berserah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam hidup kita. Saudara, hari-hari terakhir ini kita sedang dilanda ketakutan oleh tersebarnya penyakit COVID-19, membuat banyak orang takut. Tapi percayalah kepada janji Tuhan. Dalam Mazmur 91 dikatakan bahwa Allah akan terus melindungi kita. Kita tidak akan terkapar oleh penyakit itu. Karena apa, saudara? Karena kuasa Kristus menaungi saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati. Selamat beribadah, tekun berdoa, setia terus dalam iman, dan bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus, berkatilah Tuhan jemaat-Mu di rumah masing-masing ketika mereka beribadah, berdoa dan memuji nama-Mu di tempat mereka masing-masing. Biarlah hadirat Tuhan boleh hadir, dan Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Tidak satu orang pun yang terlewat dari perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau pelihara, Engkau jagai Tuhan dari segala hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari ini berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.